Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mugio Bejo dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudah lancarkan segala aktivitasnya, rezekinya, kesehatan, kesuksesan, dan dikabulkan segala doa harapan kita semua. Amin. Sahabat Mugio Bejo yang dirahmati Allah, semoga channel ini bisa menjadi tempat Anda untuk menemukan inspirasi, motivasi, dan solusi dari beragam perspektif untuk berbagai masalah kehidupan. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang kebiasaan yang bisa membuka mata batin atau kunci di dalam membuka mata batin. Lantas, apa saja kebiasaan-kebiasaan itu? Untuk itu, simak video ini hingga akhir agar Anda tidak salah dalam memahami informasi yang saya bagikan dalam video ini. Di zaman sekarang ini, banyak manusia yang salah dalam memahami apa yang namanya mata batin. Banyak orang-orang selalu menghubungkan yang namanya mata batin dengan kemampuan seseorang untuk melihat hal gaib seperti jin, setan, dan yang lain sebagainya. Padahal tujuan membuka mata batin tersebut sebenarnya agar seseorang dapat memahami bagaimana hubungannya dengan Sang Pencipta, serta membantunya dalam perjalanan spiritual untuk bertemu dengan yang namanya guru sejati atau sejatinya diri. Dengan latar belakang apapun dan keyakinan yang dimilikinya, selama memiliki lahir dan batin yang sehat dan waras, apabila mereka mau belajar, mereka pasti memiliki potensi yang sama untuk bisa membuka mata batinnya. Satu hal yang harus diingat, bahwa mata batin yang sekalinya terbuka maka akan membawa konsekuensi tertentu, dan hal ini tidak akan bisa ditutup kembali, namun hanya bisa diminimalisir saja. Bila Anda berniat untuk mempertajam mata batin Anda, maka ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang bisa membuka mata batin. Paling tidak, kebiasaan tersebut bisa membuat Anda memiliki kepekaan yang tajam. Namun sebelum kita membahasnya, ada satu hal yang paling utama dalam mempelajari ilmu untuk membuka mata batin, yaitu Anda wajib memiliki seorang guru pembimbing. Guru pembimbing di sini adalah yang bersifat nyata, bukan guru pembimbing dari YouTube ataupun tutorial dari media online lainnya. Carilah guru yang memang benar-benar memiliki kapabilitas dalam ilmu spiritual, karena kesalahan dalam mempelajari ilmu untuk membuka mata batin maka akan bisa berakibat seseorang menjadi kehilangan akal sehatnya. Berikut adalah kebiasaan-kebiasaan yang dapat membuka mata batin Anda. Yang pertama adalah berpuasa. Tidak masalah apapun jenis puasanya, jika Anda termasuk orang yang rutin melakukan ritual puasa, baik itu puasa weton, puasa Senin Kemis, puasa mutih, dan yang lain-lain, maka Anda akan memiliki potensi untuk semakin terbuka mata batinnya. Puasa sejatinya untuk melatih kemampuan Anda untuk mengendalikan ruh sejati atau panjer, agar bisa melawan hawa nafsu yang ditimbulkan dari sedulur papat lainnya.
Apabila puasa Anda selama ini hanya sekedar melawan rasa haus dan lapar saja, maka tidak akan ada yang bisa Anda dapatkan selain manfaat yang bersifat fisik saja. Cobalah lain kali ketika saat Anda sedang berpuasa, matikan emosi dan hidupkan rasa. Maka akan ada sensasi perasaan dari sesuatu yang lain yang mungkin belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Untuk kebiasaan yang kedua yaitu bermeditasi. Salah satu tujuan dari meditasi adalah untuk bisa memusatkan pikiran sehingga indera kita akan semakin sensitif untuk bisa merasakan hal-hal yang terjadi di alam semesta ini. Dengan bermeditasi secara rutin dan benar, kita akan dapat menyelaraskan antara batin atau pikiran dengan perbuatan dan kata-kata. Sebab ada saja orang yang kelihatannya baik secara kata-kata dan perbuatan, namun ternyata ia memiliki hati yang buruk dan sifat yang berbisa. Pada pencapaian tingkat tertentu dalam meditasi, seseorang akan bisa berdialog dengan diri sejatinya. Dirinya akan bisa menemukan berbagai jawaban dan solusi atas segala masalah, di mana semua berasal dari dalam dirinya. Seseorang yang berhasil menguasai meditasi kesadaran tingkat tinggi, maka dirinya akan senantiasa terhubung dengan kesadaran alam semesta, sehingga dia akan mampu melihat dan merasakan banyak hal yang tidak dapat dilihat serta dirasakan oleh orang awam. Meditasi Anda akan semakin efektif dan kuat hasilnya apabila dilakukan di tempat-tempat yang dianggap sakral, serta dilakukan pada saat lewat tengah malam, terutama pada malam-malam sakral seperti Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Untuk kebiasaan yang ketiga adalah wirid. Dengan wirid, selain membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan, juga memiliki manfaat untuk membuat Anda menjadi lebih peka terhadap energi-energi sekitar. Dengan catatan, jika wirid ini dilakukan secara rutin dan benar. Seseorang yang ingin membuka mata batin dengan wirid dan dibarengi dengan lagu, maka prosesnya akan menjadi lebih cepat dan potensi keberhasilannya pun juga semakin besar. Untuk kebiasaan yang keempat adalah senantiasa menjauhi larangan agama. Ibarat mesin, dosa yang Anda lakukan akan dapat mempengaruhi kinerja terbukanya mata batin kita. Semakin banyak dosa yang diperbuat, maka akan semakin lelet pula proses terbukanya mata batin, bahkan terkadang tidak terbuka sama sekali. Dosa yang harus dihindari tersebut terbagi atas 5 bagian, di mana yang pertama adalah mabuk. Efek dari mabuk ini akan sangat fatal bagi orang yang ingin terbuka mata batinnya, sebab efek dari mabuk akan bisa mempengaruhi akal sehat manusia. Sedangkan memiliki jiwa dan raga yang sehat adalah salah satu syarat utama jika ingin membuka mata batin. Selanjutnya, dosa yang kedua adalah tidak boleh berjudi. Di sini tidak hanya sebatas dalam permainan kartu saja, melainkan semua bentuk permainan atau perilaku yang mengandung unsur judi. Dengan berjudi, maka akan dapat membuat kekuatan mata batin menjadi lemah, karena orang tersebut sudah dikuasai nafsu harta dunia.
Dosa yang ketiga adalah tidak boleh bermain perempuan atau berzina. Meskipun larangan ini merujuk pada kaum laki-laki, namun pantangan ini juga berlaku bagi kaum perempuan. Percaya atau tidak, apabila seseorang yang memiliki ilmu mata batin melakukan dosa yang satu ini, maka kemampuan yang dimilikinya akan hilang secara tiba-tiba. Untuk dosa yang keempat adalah tidak memakai narkoba atau zat aditif lainnya. Dosa yang ini memiliki makna dan penjelasan yang sama dengan mabuk, di mana dalam hal ini sama-sama merusak akal sehat manusia. Dan untuk dosa yang terakhir adalah mencuri. Jika seseorang sudah dikuasai nafsu mencuri, yaitu mencuri dalam arti tamak dan bukan karena suatu keadaan yang menyangkut kelangsungan hidup, maka orang tersebut sudah dikuasai oleh nafsu duniawi. Nafsu duniawi yang tidak bisa terkendali akan bisa membutakan mata batin dari seseorang yang semula mata batinnya sudah terbuka. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini tentang kebiasaan yang dapat membuka mata batin dan hal yang dapat menutup atau membutakan mata batin. Jika ada kata atau suatu hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sahabat Mugio Bejo yang sudah mengikuti video ini hingga akhir, saya doakan semoga selalu mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, dan kemakmuran. Tetap semangat mencari rezeki, berkah, barokah. Amin. Mugio Bejo selalu bejo dan bejo selalu menyertaimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.